Bank Neo atau sering disebut dengan BBYB, kok saya melihat sejak 15 Maret diakumulasi, tetapi tidak ada tendensi atau kenaikan yang signifikan ya sejak tanggal 15 Maret. Nah, aslinya siapa sih ini yang mengakumulasi, broker apa, dan mau dibawa kemana ya secara teknikal, secara fundamentalnya pun juga nggak oke-oke banget gitu. Jadi mau kemana nih BBYB setelah diakumulasi sejak 15 Maret? Simak videonya sampai selesai tentang akumulasi BBYB. Ini data di Stockbit di mana laporan keuangannya sudah rilis di 2022, labanya itu masih minus ya. Masih minus 789 miliar. Memang ada sedikit bisa dikatakan perbaikan lah ya dibandingkan 2021 yang minus 986 miliar. Tetapi dengung yang sejak 2021 lah 2021 sering mengatakan ini salah satu bank digital bla 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 dan lain-lain, tapi ya secara real ya memang itu transformasi yang akan dicoba dilakukan oleh Bank Neo, tetapi bagi orang awam pasti akan melihat ini profit apa enggak sih, atau mungkin mereka masih bakar bit. Nah, dari segi harganya sendiri sejak awal tahun ini sudah turun 12,21%. Kalau kita turunkan sejak 1 tahun yang lalu itu sudah turun 68%. Ini banget ya, 3 tahun yang lalu bahkan ini masih naik 143. Nah, saya ingat banget nih sejak 2021 lah ya muncul narasi-narasi yang mengatakan di salah satu bank digital tuh, dan ya sampai sekarang itu masih belum ya. Secara year to date ya udah turun 12,21%. Nah, itu secara sedikit di fundamentalnya, net profitnya masih minus. Market cap sekarang di 6,9 ya saat saya tik ini 6,9 T. Terus PBV-nya sudah 1,85. Itu bisa dikatakan mahal lah ya, bisa dikatakan mahal. Dan PI-nya minus sih, karena ya dia tidak berhasil mendapatkan laba sih, simpel itu. Nah, kita lihat di chart sejak 5. Nah, ini di chart di Stockbit nih enak ya, ada tulisan bandar volumenya. Teman bisa taruh indikator terus tulis saja bandar volume, nanti akan muncul seperti ini. Ini bantuan aja sih. Nah, ini sejak 15 Maret ini mulai masif banget. 15 Maret. Nah, di sini mulai 15 Maret sampai sekarang, bahkan ini sampai dari Kamis kemarin tanggal 6 April itu masih akumulasi gitu. Dan mulai tanggal 15 itu termasuk besar ya, sampai puncaknya di 20 Maret. Memang ini sebelumnya udah ada juga sih di awal Januari. Nah, kalau kita cek di broker summary-nya BBYB sejak 15 Maret sampai hari ini, saya tagin dia di Jumat, ini masih akumulasi ya, pakai broker TP dan AZ. Akumulasinya cukup besar ya, 48 M sama 38 M. Average-nya juga di ya 550 sama 529. Nah, nggak jauh beda sih dengan harga sekarang. Cuman secara teknikal ini masih belum bisa tembus yang namanya 610. Nah, kalau saya cek turunkan perbesar time frame lagi secara weekly ya. Secara weekly garis ini bisa dikatakan sekarang menjadi supply area. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai supply area. Kenapa? Kotak warna apa ya, kayak kasih warna orange kali ya. Kenapa? Karena murni ini sahamnya nggak bisa tembus dari kotak ini. Buat Bapak Ibu Mas kalian yang sudah ikut kelas di minggu lalu pasti sudah tahu ya supply area di area itu apa. Nah, ini masih berat ya untuk tembus di sini, ditambah dengan candle sebelumnya ya, minggu lalu ini sudah shadow atasnya tinggi yang menunjukkan bahwa memang tekanan jualnya masih kuat. Lalu ditukung pada minggu tanggal 20 Maret ini, start 20 Maret ini memang hijau ya, tapi volumenya nggak kuat gitu, volumenya kecil banget gitu. Tahu sendiri, volume adalah konfirmasi dari segalanya gitu. Memang 2 minggu ini penurunannya tidak diikuti dengan volume yang kuat gitu.
Ini bisa menjadi last demand-nya lah ya. Ini last demand areanya saya kasih warna merah. Kalau ini jebol ya dia akan makin turun lagi. Ini di angka 500-an. Maka psikologisnya dia di 500 sih. Nah kalau saya melihat secara daily, nah ini turun ke daily, lebih baiknya kita tunggu di demand areanya sih. Demand areanya akan lebih oke. Dan kita mau lihat nih mau kemana sih dia. Nah ini volumenya udah tipis nih. Makin tipis kita makin tahu ya bahwa bisa dikatakan ya volume yang ada di transaksi itu makin mengering. Makin mengering tuh bisa aja sudah banyak terserap oleh big player atau market makernya itu. Nah itu juga bisa jadi catatan. Cuma dengan beberapa hari sejak tanggal 21 Maret sampai tanggal 29 Maret ini sempat naik tapi diturunkan lagi. Ini tekanan jualnya ini masih kuat. That's why saya mengatakan kotak warna orange ini adalah menjadi kotak supply areanya dia gitu. Ini agak berat nih ditekan. Nah akan prefer saya kemungkinan geraknya si PPIB akan ke bawah ke 500 dan dia biarlah setway dulu di sini. Ini sahamnya sudah downtrend parah. Downtrend parah pasti akan mencari support-supportnya lagi. Kalau 500 jebol, ini akan menjadi saham yang legit ya. Saham yang legit. Kalau dia berhasil di sini lagi demand area yang kedua 300 something itu sangatlah menarik banget nih sahamnya kalau masuk ke situ. Tapi saya berharap kemungkinan ya semoga 500 ini kuat sih gitu. Itu sih. Lalu siapa sih sosok di balik yang mengakumulasi sejak 15 Maret ini yang lewat broker TP dan AZ ini? Nah ini di Stockbit ya ada bisa dikatakan ya menu tambahan, yaitu setelah Bapak Ibu Mas sekalian ketik sahamnya bisa klik insider ya. Kita masih tak bisa melihat ya siapakah yang mau masuk ke orang-orang atau institusi yang persentasenya besar ya, itu bisa tahu ya mereka akumulasi di berapa. Nah kalau kita cek sejak 17 Maret sampai 5 April itu ada Aku Laku Silver Indonesia. Nah ini adalah salah satu pengendali di PBYB dan Bapak Ibu sekalian juga tahu bahwa Aku Laku ini adalah anak perusahaannya si Jack Ma itu. Nah Aku Laku ini pengendali dengan porsi 25% sekarang 25,66. Nah itu efek juga 25,66 nih tanggal berapa nih? Ini belum diperbarui ya, Februari berarti Februari. Maret ini belum. Maret ini kan nambah lagi dia. Nah Maret ini nambah lagi dan April dia nambah. Dan sekarang saat April 5 April data 5 April porsi mereka PBYB Aku Laku di PBYB itu sebesar 26,34%. Itu hal yang luar biasa dan mereka waktu right issue mereka tidak menambah ke pembelian ya di Desember. Reissue-nya si PBYB. Nah kalau kita lihat ya reissue-nya PBYB itu kemarin itu di harga berapa? 650. Nah ini cerdasnya si Aku Laku ya. Dia harga RI dia tidak tebus 650 tapi dia berhasil membeli sahamnya di harga 500 something-nya. Itu hal yang luar biasa. Itu hal yang bagus banget sih. Bukan mungkin si pengendalinya ini sudah paham juga, sudah ngerti juga harusnya ya. Dan yang which is good sih, itu hal yang bagus. Nah arahnya kemana? Kalau melihat institusi yang ada di belakang dari BBYB, harusnya ini akan menjadi salah satu saham bisa saya katakan adalah kuda hitam di sektor banking. Kenapa saya katakan kuda hitam? Karena sudah banyak ya saham-saham banking yang luar biasa ya. Bank BCA tahu sendiri, Bank BRI dengan UMKM-nya, terus Bank Mandiri dan Bank BNI juga BUMN yang luar biasa juga. Nah kita tidak bisa memandang remeh ya Bank BTN dengan perumahan atau KPR-nya, lalu Bank Danamon, Bank Niaga juga labanya luar biasa juga. Nah itu beberapa saham perbankan yang menurut saya oke. Nah dengan munculnya BBYB ini, nah ini BBYB saya mengatakan mereka adalah
kuda hitam ya yang akan masuk ke dunia finance ini. Ini akan menjadi hal yang menarik sih untuk di sektor perbankan, di finance khususnya di perbankan, di mana BBYB ada bisa dikatakan pemain besar ya yang ada di situ, yaitu Akulaku yang makin mengakumulasi ya. Memang tidak semasif langsung jebret 10% dalam sekali beli dan lain-lain, tapi melihat ya mereka mulai lah ya mengakumulasi pelan dan pelan, itu hal yang bagus sih. Itu sih sisi positifnya. Cuman jangan kita sebagai retail ya, jangan berpatokan sebagai atas akumulasi doang. Itu sih. Kenapa kita retail jangan hanya terpaku dengan akumulasi doang ya, karena menurut saya big player, market maker atau whatever lah itu mempunyai dana yang besar ya, dana yang melimpah, dan mereka time frame-nya panjang, sedangkan kita retail dananya terbatas. Satu itu, dan yang kedua juga psikologis kita berbeda dengan cara kerja atau cara mainnya mereka, pasti itu sih. Dan bukan tidak mungkin kalau kita tidak sabar, tidak kuat, manajemennya juga tidak kuat, ya kita ya kalah sendiri sih. Tapi ada tapinya juga. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian bisa berkaca juga dengan Lo Keng Hong sih, yang terus mengakumulasi sahamnya dan dia kuat, dan akhirnya beliau keluar dengan cepat di salah satu saham batubara yang saat ini menurut saya secara fundamental kurang oke. Tapi beliau pernah dapet jackpot di situ. Apa sahamnya ya Bapak Ibu atau Mas Bos kalian bisa cari sendiri. Jadi untuk BBYB, insight saya secara kesimpulan adalah saham ini menarik untuk jangka panjang, karena ini akan menjadi salah satu ya itu tadi kuda hitam, menjadi hal yang baru, perusahaan yang baru di sektor finance yang bukan tidak mungkin langsung mendobrak beberapa perbankan lainnya yang besar-besar yang tadi saya sebut ya gitu. Akan tetapi secara teknikal saham ini masih belum menarik, jadi lebih baik ditunggu di area demand-nya berapa aja. Bisa diundurkan ke belakang, saya sudah sebutkan area-areanya di belakang. Jadi itu analisa saya atau insight saya tentang Bank BBYB yang mengakumulasi sejak 15 Maret.